sahabat Liputan6.com, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi, tentu saja bersama saya Sheila Oktarina. Dan spesial kali ini kita di Inspirato Sharing Session. Dan di sini nanti saya tidak sendiri ya, karena nanti kita akan ngobrol dengan beberapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Tapi kali ini spesialnya lagi kita akan membahas tentang BTN Jakarta International Marathon 2025. Wow, seru banget ya. Jadi ini adalah sinergi yang luar biasa yang menghadirkan sebuah perhelatan berskala nasional. Nih buat kamu yang suka lari, yang hobi maraton, sekarang kan memang lagi kekinian banget ya. Jadi kayaknya jangan sampai kelewatan gitu loh event Zero ini kan. Nah, jadi di sini itu pastinya penuh inovasi dan semangat yang kolaboratif juga nih untuk kita. Dan tentunya kita akan membahas nanti di balik layar BTN Jakarta International Marathon 2025 ya. Bukan hanya soal panggung utama, tapi ini juga tentang kontribusi dari banyak pihak yang mungkin sahabat Liputan6.com nih belum tahu gitu ya. Makanya nanti kita akan kasih tahu, kita akan kupas tuntas gitu ya. Dan apakah nanti akan ada promo atau mungkin program menarik yang bisa kita nikmati? Langsung saja kalau gitu ya, nggak usah berlama-lama, kita ngobrol sama narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama nih, ini kayaknya langsung aja nih ya, saya mau absen karena ada 4 narasumber yang hadir. Ini aduh, pria-pria matang semua nih ya. Ini pria-pria well done gitu Pak ya, oke. Yang pertama Bapak Ramon Armando, Corporate Secretary BTN. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik. Pak Ramon, oke. Kemudian di sebelah saya ini ada Pak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Luar biasa. Kemudian ada Mas Satrio Guardian nih ya, Race Director BTN Jakim 2025. Iya, halo. Guardian banget loh Mas, Guardian Angel bukan sih? Terus juga the last but not least ada Pak Tigor Tanjung, Sekjen PB Pasi. Apa kabar Pak? Selamat sore, Mbak Sheila. Luar biasa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Tapi pertama kita mau tanya dulu nih sama Mas Satrio nih ya kan. Yang mungkin dari Race Director BTN Jakim 2025. Ini kalau ngomongin soal event nih ya. Ya. Ini udah sejauh mana sih Mas persiapannya menuju event ini? Oke, jadi kalau bicara persiapan kita tinggal ini last week ya Mbak. Jadi ini minggu terakhir untuk menuju BTN Jakarta International Marathon. Dan di minggu ini kita akan ada Race Expo Mbak gitu. Jadi Race Expo itu adalah membagikan race kit kepada seluruh peserta dan lokasinya ada di Balai Kartini, Kartika Expo, dan itu kita persiapannya sudah sangat siap gitu. Jadi kita sudah siap semua. Setelah Race Expo itu kita akan ada check out run gitu. Jadi di H-1 tanggal 28 Juni itu akan ada check out run. Jadi berlari sepanjang 5 kilo yang tujuannya untuk warming up gitu. Jadi warming up run gitu. Jadi memang kalau ditanya persiapan ini sudah final week dan kami sangat siap untuk menghadapi acara ini. Oke, udah sangat siap banget ya. Tapi pastinya dalam menghadapi suatu event kan, ada nih kerikil-kerikilnya. Tantangan yang paling seru apa Mas? Yang paling seru karena ini adalah event yang berada di ring 1 Mbak gitu. Jadi memang koordinasinya itu sangat menyeluruh gitu. Ini posisinya di Jakarta dan ini berada di ring 1, startnya di Monas, finishnya di GBK, jadi memang koordinasinya harus sangat menyeluruh gitu, baik dengan gedung-gedung sekitar dan segala macam. Lalu juga terkait dengan informasi penutupan jalan gitu. Jadi kami berkolaborasi dengan wali kota, jadi dengan wali kota Jakpus, dengan wali kota Jakarta Selatan dalam rangka penyebaran informasi terkait penutupan jalan ini. Jadi kami berkoordinasi dengan Disub, mendapatkan informasi rekayasa lalu lintas, lalu kami bicara ke wali kota, dan itu juga kenapa menurut saya sangat challenging ya, karena memang di start dan finish itu kita harus melakukan sterilisasi, tutup total. Dan bagaimana caranya event ini bisa berjalan dengan lancar, event ini bisa tutup total tanpa merugikan warga yang terdampak rute. Nah itu sangat challenging bagi kami. Jadi memang itu bisa dibilang bukan kerikil-kerikil kecil lagi ya, itu batu-batu besar yang harus kita singkirkan untuk jalannya kelancaran acara ini. Oke, kalau begitu. Tapi memang ya kalau ngomongin event besar, pasti kan ada pihak-pihak yang kadang seru nih pengen ikut eventnya gitu kan. Tapi ada juga yang bingung jalannya ditutup lewat mana gitu ya. Nanti mungkin bisa dijawab nih sama Pak Syafrin ya. Tapi kita ke Pak Ramon terlebih dahulu. Kalau ngomongin persiapan event dari sisi sponsorship nih Pak, dari BTN sendiri kan menyelenggarakan BTN Jakim 2025. Ini boleh diinformasiin nggak sih promo pre-eventnya ada apa enggak? Oke, thank you Mbak Sheila. Jadi memang keikutsertaan BTN di sini karena kami melihat event Jakim ini dari sejak awal tahun lalu misalnya ya, ini memang
sangat lancar dan juga agak berbeda dengan kegiatan event yang lain, di mana memang kita bikin di Jakarta dengan sterilnya sehingga membuat kemarin itu berhasil untuk bikin steril. Jadi membuat kita itu melihat, oh ini harus diteruskan untuk kita sponsori ya. Jadi karena sesuai dengan strategi marketing kita, bagaimana kita memperkenalkan brand BTN dan juga dengan produk-produk yang sedang kita tawarkan. Nah, tentunya untuk kita cukup surprise di tahun ini, yang tahun lalu 15.000, sekarang lebih dari double ya. Lebih dari 100%, lonjakannya jadi 31.000 ya. Betul, Pak. 31.000 itu sebagai sponsor kami cukup puas gitu ya. Mudah-mudahan nanti eventnya yang di hari H-nya bisa berjalan lancar, baik dari Respect Expo sampai dengan hari H Race Day-nya. Dan kita juga sudah menyiapkan berbagai promo-promo menarik ya, antara lain sejak untuk penginapan, kita juga bekerja sama dengan beberapa hotel-hotel ya di sekitar Race Village, baik di finish, di start maupun di finish, dan kita memberikan beberapa potongan diskon ya dengan tentunya apabila pembelian dilakukan menggunakan program Bale by BTN ini adalah aplikasi super apps dari Bank BTN untuk semacam mobile bankingnya kami lah, di mana untuk seluruh transaksi itu menggunakan Bale mendapatkan berbagai benefit antara lain tadi untuk yang penginapan, juga untuk kuliner. Karena ritualnya untuk kegiatan lari ini pasti banyak yang akan menyiapkan carbo loading. Carbo loading itu sebelum hari H mereka akan melakukan carbo loading. Kita menyiapkan juga resto-resto untuk peserta untuk carbo loading dengan memberikan program-program diskon gitu ya. Tentunya apabila menggunakan program Bale by BTN tadi. Tapi tadi saya sedikit mau koreksi Mbak Sela ya. Event berskala nasional. Ini bukan skala nasional. Oke. Skala internasional. Wow. Namanya makanya Jakarta International Marathon gitu ya. Jadi memang tadi kan juga pasti banyak juga yang dari warga negara asing, mungkin nanti akan dijelasin sama Satrio juga bisa ya. Tapi itu yang membuat kami melihat ini kayaknya event ini akan kedepannya akan makin besar dan makin besar lagi. That's why selain itu kita juga tadi kerjasama dengan beberapa partner merchant gitu ya. Nanti di Resto Expo-nya juga akan ada partner-partnernya dari kegiatan BTN Jakim ini yang nanti akan memasarkan produk-produknya, tapi untuk setiap pembelian menggunakan Bale by BTN tadi, ya akan mendapatkan benefit. Jadi seluruh merchant-merchant partner yang ikut tentunya akan menjadi merchant partner Bank BTN. Ya, tapi boleh menggunakan pembayaran menggunakan Cashless. Cashless. Tapi boleh menggunakan card lain atau sarana payment yang lain. Tapi untuk merchantnya adalah merchantnya Bank BTN tentunya yang harus join di sana, sehingga ada benefit buat Bank BTN juga di situ. Dan selain itu di hari hanya pun kita juga bekerja sama dengan beberapa aplikasi transportasi untuk memudahkan mobilitas peserta. Dan di situ akan ada spesial program yang semuanya bisa sudah ada dijelaskan di website Jakim ya. Dan tentunya ini bisa memudahkan bagi seluruh peserta untuk menikmati seluruh rangkaian acara kegiatan BTN Jakim sendiri. Setelah event tersebut pun juga kita akan mengadakan kegiatan Medal Day. Medal Day di mana sehabis kegiatan acara lari biasanya itu kan ada orang menggunakan medalnya, dia akan datang beberapa merchant partner gitu ya, dia akan mendapatkan potongan diskon dengan menunjukkan medalinya itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang lazim diadakan di kegiatan maraton dunia itu kami lakukan juga di sini. Wow, keren banget. Tadi udah 2 kali lipat ya berarti ya pesertanya, 31.000. 31.001. Satunya saya, nanti ikut. Karena banyak banget ya promo-promonya untuk pesertanya pun juga gitu, banyak fasilitas yang bisa dinikmati. Wah, keren sih. Keren banget. Nah, ngomongin soal tadi udah sempat disinggung sama Mas Satrio ya. Pasti kan ada steril jalan gitu, ini gimana nih, mungkin bisa dijawab sama Pak Syafrin nih ya. Oke, Pak Syafrin nih untuk mengantisipasi hal tersebut gitu ya mungkin gitu kan. Ini masyarakatnya harus gimana nih kalau seandainya mau lewat sana ditutup jalannya, harus muter, untuk sosialisasinya bagaimana?
Ya baik, jadi terkait dengan pelaksanaan JAKIM, Jakarta International Marathon, kami jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan, Mbak Sela. Jadi begitu selesai JAKIM 2024, ini kita melakukan evaluasi menyeluruh, mana yang kurang, mana yang baik itu dipertahankan bahkan ditingkatkan, dan oleh sebab itu tahun ini kita sudah menyusun namanya manajemen dan rekayasa lalu lintas pelaksanaan Jakarta International Marathon, di mana dari manajemen dan rekayasa lalu lintas kita sudah mapping tentu bersama-sama dengan rekan-rekan dari Race Director untuk kemudian ditetapkan lintasannya yang mana saja yang sudah fix. Di sana kita assess terkait dengan bagaimana flow traffic yang baik itu yang sifatnya crossing maupun menerus. Dari situ baru kita langsung menyusun rute-rute alternatif yang tetap memudahkan masyarakat dalam aktivitasnya. Sehingga kami sudah mengidentifikasi pergerakan dari misalnya dari timur ke barat, utara, selatan, dan sebaik-baiknya. Ini semuanya kita buat smooth, dan dalam manajemen rekayasa lalu lintas tadi, kesemuanya untuk ruas jalan yang nanti akan digunakan ini sifatnya steril. Karena dalam pelaksanaan JAKIM ini, prinsip kami itu harus bisa mengimplementasikan 4S. Yang pertama itu steril, yang kedua semua pelari itu harus safety and secure tentunya, dan kemudian pergerakan dari pelari dari titik start di lintasan maupun sampai finish itu harus smooth. Sehingga begitu misalnya mereka harus belok kanan, bagaimana caranya agar proses berpindah lajurnya itu smooth semuanya, tidak ada yang terhambat, demikian. Dan untuk sosialisasi juga jauh-jauh hari sudah disosialisasikan. Jadi biasanya kami di seminggu sebelumnya akan melakukan kegiatan, baru ada sosialisasi. Nah sekarang 3 minggu sebelumnya kami sudah sosialisasi ke masyarakat, karena dari pembahasan awal seluruhnya setelah fix rute yang akan tetap dijalankan, maka otomatis itu langsung kita bisa announce ke masyarakat bisa memahami bahwa pada tanggal 29 akan ada penutupan jalan mulai pukul 3.30 sampai dengan jam 11.30 untuk lintasan JAKIM. Dan mereka kita sudah siapkan rute-rute alternatif. Oke, nah ini bisa di-spill nggak sih titik mana yang kira-kira ditutup ini Pak? Jadi yang akan ditutup tentu ke semua lintasan yang akan dilewati. Jadi mulai dari Medan Merdeka Barat sisi timur, kemudian masuk Tamrin Sudirman Imam Bonjol. Untuk yang maraton itu otomatis Imam Bonjol masuk belok kanan ke Cokro Aminoto, masuk ke Rasuna Said terus Mampang Warung Buncit, nanti berputar di Duren 3. Duren 3 balik lagi kembali Warung Buncit, Mampang Rasuna Said, Cokro Aminoto, kemudian belok kiri Imam Bonjol, masuk Sudirman lagi. Untuk yang maraton itu nanti masuk ke, kebetulan sama dengan namanya Race Director, itu ke Satrio. Jalan Satrio, kemudian berputar di Kedubes Malaysia, masuk lagi Satrio Sudirman nanti masuk lagi ke jalan Patimura Hasanuddin, Iskandar Shah masuk ke kawasan Prapanca. Nanti berputar di Rumah Sakit Brawijaya balik lagi Prapanca, Iskandar Shah, Hasanuddin, Patimura, masuk ke Singamangaraja, terus kemudian mutar lagi ke putar di ASEAN, kemudian Singamangaraja, Sudirman, Gatot Subroto, masuk ke Gerbang Pemuda masuk ke GBK pintu 10. Sehingga 42 km ini bisa dilintasi oleh seluruh pelari yang mengikuti maraton itu dengan prinsip 4S tadi. Bukan berarti karena ada nama saya S itu kemudian masuk S, tidak. Bukan. Kebetulan yang bertiga enggak. Oh, ada satu lagi. Saya juga S loh Pak. Jadi bukan berarti itu, tapi itu prinsipnya adalah steril, yang itu yang dikedepankan, karena prinsip untuk maraton ini adalah bagaimana pelari itu bisa berada di jalan dengan kondisi dia fokus pada trek larinya. Tidak ada gangguan dari kanan atau dari kiri. Semuanya smooth ke depan. Oke. Keren banget tadi ngejelasin dari jalan satu jalan dua. Hafal semuanya. Iya, hafal ya Pak ya. Saya aja jelimet loh tadi langsung berimajinasi lewat mana jalannya.
Di Zoom. Di Zoom. Terima kasih Pak Syafri. Karena hidupnya di jalan. Oh, aduh. Oke, kita ke Pak Tigor ya sekarang. Nah, Pak, untuk dari PB Pasi sendiri nih, melakukan dukungan event ini seperti apa? Oke, makasih Mbak Sheila. Jadi PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia itu kan posisinya membantu supaya semua perlombaan di jalan raya, di kota-kota manapun itu harus baik. Ya. Baik itu artinya memenuhi persyaratan, keselamatan, persyaratan kenyamanan. Nah, khusus mengenai BTN Jakim ini, memang mereka dari awal menginginkan lomba ini harus masuk ke dalam kelas internasional. Nah, karena itu persyaratan yang harus dipenuhi tentunya lebih banyak. Nah, itulah yang kami katakanlah mendampingi pihak penyelenggara, dan menurut kami pihak BTN Jakim betul-betul solid untuk memenuhi persyaratan itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat ada logo World Athletics ya yang warna hijau itu World Athletics adalah badan atletik dunia. Perlombaan ini mendapatkan sertifikasi internasional, namanya World Athletics Label. Nah, itu tidak gampang karena syarat utama untuk mendapatkan label adalah sterilisasi rute dan mampu dilakukan oleh pihak penyelenggara. Ini sebenarnya harus kita apresiasi, dan tentunya juga dengan catatan penutupan jalan itu juga tidak menjadi beban buat masyarakat ya, dan itu sudah dilakukan juga sosialisasi itu. Bukan hanya itu, tapi juga misalnya sebelumnya juga rute ini sudah diukur oleh pengukur yang bersertifikat internasional juga. Jadi sebenarnya ada satu lambang lagi dari World Athletics dan AIMS bahwa rute ini sebenarnya sudah sah. Jadi kalau Mbak Sheila di situ nanti lari 10 kilo, ya itu memang persis 10 kilo gitu ya, nggak lebih nggak kurang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pelari mau, ya sekarang kan udah luar biasa ya minat pelari-pelari mau bikin personal best, mau apapun yang mau ditargetkan di perlombaan seperti BTN Jakim ini itu pasti bisa terpenuhi. Belum lagi nanti persyaratannya adalah ketersediaan tenaga medis. Betul. Itu juga dipersyaratkan oleh label World Athletics tadi. Jadi nanti BTN Jakim ini juga akan diperlengkapi dengan personil medis yang mumpuni semuanya baik nanti. Kemudian juga bagaimana penyediaan water stations, bentuk rute dan sebagainya. Jadi saya pikir BTN Jakim ini memang layak mendapatkan World Athletics Label, dan ya kunci kesuksesan itu menurut kami sih dua ya untuk sebuah event. Pertama adalah komitmen dan kedua konsistensi. Dan kami sangat melihat bahwa mulai dari race organizer, sponsor, dan pemerintah daerah DKI itu semuanya solid, punya komitmen dan punya konsistensi untuk melaksanakan perlombaan ini. Wow, keren. Jadi semuanya udah bersertifikasi internasional tadi ya. Mantap. Terus kalau dari PB Pasi sendiri, gimana nih Pak menjadikan Jakarta sebagai sport tourism, apalagi dengan event lari seperti ini? Ngeri-ngeri sedap. Kenapa tuh? Pasti sedap ujungnya gitu ya, pasti bisa gitu ya. Cuman memang harus melalui proses yang tadi ya, keseriusan gitu. Karena Jakarta ini kan kota metropolitan, trafficnya juga nggak gampang kita kontrol ya, maaf Pak Safrin ya. Nah, tapi sebenarnya bisa, buktinya dilakukan oleh BTN Jakim gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau serius gitu bisa sih Jakarta jadi kota sport and tourism ya, itu atau sport tourism pasti bisa. Cuman memang kita harus jangan main-main lah, kerjakanlah dengan serius seperti BTN Jakim ini. Mantap. Satu lagi nih yang membedakan penyelenggaraan BTN Jakim dengan event-event lari yang lainnya atau yang biasanya apa nih Pak? Sebenarnya saya nggak boleh. Boleh lah dikit-dikitin. Karena sebenarnya pasti membantu siapapun yang mau menyelenggarakan lomba. Kepancing. Tapi satu ya mengenai BTN Jakim ini yang kalau saya mau cerita, kan pihak yang terlibat itu satu ownernya, siapa sih pemilik lomba ini gitu ya. Kemudian ada sponsor utamanya, ya kan. Terus ada race organizer-nya. Ini tiga ini sebenarnya komponen utama dari sebuah event ini. Nah, saya ngelihat di BTN Jakim ini race organizer udah pastilah dia kerjanya luar biasa. Tapi pihak sponsor sendiri Pak Ramon dan kawan-kawan di BTN ini saya lihat juga turun langsung gitu. Semuanya mereka cek kalau perlu, dan mereka juga pelari-pelari hebat ya jadi mereka ngerti banget gitu apa sih yang dibutuhkan oleh pelari gitu, karena kita ujung-ujungnya kan perlombaan ini sebenarnya bagaimana menyediakan kebutuhan dari para pelari ini supaya mereka juga merasa nyaman. Nah itu BTN benar-benar turun langsung.
Kalau DKI tadi kita sudah dengar sendiri Pak Safrin begitu detailnya bisa menceritakan rute yang akan disterilisasi. Jadi owner, sponsor utama dan race organizer di BTN Jakim ini benar-benar sangat solid sehingga membuat kita optimis. Oke, keren banget. Jadi nggak sabar pengen ikut larinya. Kita kembali ke Mas Satrio nih ya. Boleh dijelasin nggak sih Mas, ini untuk skema lomba lari maratonnya itu gimana? Dan juga kategori-kategorinya. Jadi apakah dari start sampai finish tuh nggak boleh berhenti gitu? Atau gimana? Oke. Oke, jadi pertama mungkin saya mau ngejelasin dulu ya tentang maraton. Jadi banyak orang yang mengira maraton, tahu nggak Mbak, berapa kilo? Berapa ya? Lebih dari 5 nggak sih? Lebih dari 5 keliling, 42. Nah, jadi mungkin banyak orang yang salah nangkep maraton itu 5 kilo maraton, 10 kilo maraton. Padahal maraton itu bukan 5 kilo, bukan 10 kilo. Tapi maraton itu 42 kilo, 195 meter. Wow. Jadi Dan itu sudah diukur dengan sertifikat. Wow. Jangan khawatir. Sampai sentimeternya juga udah teliti. Udah akurat ya. Udah akurat. 19. Wah. Gitu. Jadi ketika orang bilang saya sudah finish nih lari maraton, berarti bukan lari 5 kilo, tapi lari 42 kilo 195 meter gitu yang dan tadi sudah diukur gitu. Dan untuk BTN Jakim sendiri kita ada 3 kategori. Jadi kategori maraton, kategori half maraton, nah setengahnya dari yang 42 kilo tadi jadi 21,0975 meter, dan kategori 10K gitu. Jadi dari 3 kategori itu kita akan selenggarakan bersama di tanggal 29 Juni ini gitu. Lalu untuk jam start ya Mbak, gitu. Jam start itu untuk maraton kita di jam 4 pagi. Oke. Nah, challenge-nya adalah tempat sholat subuh. Jadi kita menyediakan 2 tempat sholat subuh yang cukup besar di jalan. Gitu. Dan para pelari juga nggak perlu worry. Saya sholat subuh nih, terus waktunya kepotong. Kita siapin yang namanya checkpoint. Jadi di tempat sholat subuh itu kita akan siapin tempat checkpoint. Jadi ketika dia crossing, itu waktunya akan di-pause. Ketika dia balik lagi, itu akan di-start. Gitu. Jadi orang nggak perlu doanya buru-buru nih. Iya. Itu sudah kita kontrol dengan baik. Gitu. Lalu di sepanjang jalan juga kita tahu kondisi Jakarta ini sangat panas ya Mbak. Gitu. Suhunya gitu. Oleh karena itu kita akan siapkan water station itu per 2 km. Gitu. Jadi dari jarak standarnya itu yang biasa kita lakukan 2,5 atau bahkan kalau di World Major itu 5 kilo, ini kita perketat lagi per 2 km dan kita perbanyak pos guyur. Gitu. Untuk apa sih pos guyur? Pos guyur itu ketika suhu panas, kondisi badan panas, pos guyur itu mencegah kita ya dari heat stroke gitu, Mbak. Gitu. Dan juga biar seger ya. Biar seger. Dan satu hal yang unik terkait medis ya Mbak. Jadi kita ada yang namanya bukan cuma pos medis di start dan finish, tapi di rute kita ada satu medical center sentral yang cukup besar, gitu, yang lokasinya di Jalan Dr. Satrio. Itu saya bikin medical center yang cukup besar, jadi ketika ada kendala sesuatu bisa langsung dilarikan ke situ. Jadi tidak usah ke start ataupun tidak usah ke finish. Bisa ditambahkan oleh Pak Satrio, hal kecil tapi vital. Toilet. Toilet, Yes. ya, itu juga benar Pak. Oke. Toilet. Kita ada 8 titik. Nah itu di post juga nggak ke toilet? Karena kan dia capek, terus dia minum. Orang ke situ berbeda. Setiap 2 kilo dia minum gitu, kebelet tapi itu. Nanti ngantri Mbak kalau di pos Mbak. Kalau nggak buru-buru jadi. Jadi tetap maraton itu juga yang menang atau di garis finish itu yang paling cepat waktunya? Yes, jadi ada yang namanya gun time, ada yang namanya chip time. Gitu. Jadi kalau gun time itu ketika door, itu semua pelari dari awal sampai akhir waktunya Itu sudah dihitungnya sama-sama. bersama-sama. Tapi kalau chip time itu ketika dia crossing, get start, baru. Karena misalnya kita bicara half marathon yang pesertanya sampai dengan 13.000, untuk ekornya itu untuk mencapai ke depan mungkin bisa lebih dari 10 menit, Mbak. Gitu. Jadi chip time itu untuk personal best dia supaya tidak kerugian waktunya. Karena kalau untuk recreational runner ini paling penting itu adalah chip time-nya dia, PB, dia ngejar PB. Betul. Personal best. Personal best-nya dia berapa Nah, sih? that's why tadi ada sedikit perbedaan dengan yang mungkin kegiatan event lain ya, Yes. di mana pada saat sholat subuh itu diberikan ada waktu bisa di pause Checkpoint. tadi ya, checkpoint Betul, tadi, betul, Pak. sehingga keperluan untuk personal best tadi masih bisa terpenuhi tuh, jadi tanpa mengganggu ibadah Betul. sholat subuhnya mereka gitu loh. Oke. Itu inovasi Dari- yang membedakan ya. yang di Jakim. Tapi tentunya konsekuensinya kalau untuk yang mereka di sana, kalau dia mau ngejar
juara podium dan segala macam akan susah ya. Iya. Karena dia tetap ngitungnya ada gun time. Betul. Tapi untuk chip time tetap bisa gitu loh. Betul. Nah, karena Jadi dari finish kalau pertama. recreational runner kan dia nggak ngejar juara. Iya. Yang dia kejar adalah Foto. Foto banyak. dan juga personal best. Personal best. Strava. Oh, serapa. Itu yang diposting ya. Ada juga daya tariknya perlombaan ini nanti ya untuk bagi penggemar lari karena akan turun nanti pelari-pelari elit Yes. internasional Yes. Wow. dan juga pelari-pelari elit nasional. Yes. Jadi pemegang-pemegang rekor seperti Robbie Robbie Century. confirm ya ikut. Yes, ya. confirm ikut. Odekta? Odekta confirm ikut juga, Pak. Odekta Ikut, Pak. Gold Coast kan ya? Odekta tapi sudah terdaftar sih, Pak. Dia Gold. untuk Kemarin ketemu sama. Oh, Gold Coast. Nanti Waduh. kita lihat. Kita lihat aja ada atau enggak Iya, gitu ya. kan itu juga menambah seru dari perlombaan ini. Sebenarnya setiap perlombaan ini sekarang kayak arena arena pertarungan antara atlet-atlet nasional dan internasional juga. Dan ada hadiah rumah dari BTN. Wah, gitu. Wow, itu tuh juara pertama ya? Iya dong. Jadi pemecah rekor, Pak. untuk yang bisa memecahkan rekor nasional, baik putra maupun putri, itu akan mendapatkan hadiah rumah dari BTN senilai totalnya 3 miliar rupiah. Itu di daerah mana kalau boleh tahu? Bisa dipilih nanti ada Kan ketika beberapa. itu udah aduh mana ya? Seru banget. Nah, tadi sempat ngomongin soal foto-foto. Ini ada fasilitas juga nggak? Yes. Di foto-fotoin gitu atau kita bisa sambil posting sendiri gimana? Yes, jadi memang kita sudah ada 80 fotografer yang tersebar di jalan, itu official photographer. Plus itu ada 300 unofficial photographer. Wow. Untuk official photographer itu dia gratis. Jadi cukup masuk ke nomor BIB, misalnya 1, 2, 3, 4, nanti akan muncul nih seluruh fotonya. Nah, dari seluruh foto tersebut bisa langsung di-download aja gitu. Jadi kita nggak kenakan, nggak berbayar gitu. Jadi memang tujuan kita kan ini pestanya para pelari ya, lebarannya para pelari. Jadi kita akan berikan yang terbaik untuk para pelari. Wih, keren. Oke, ini akan menindaklanjuti terkait hadiah rumah tadi nih. Ya, kita ke Pak Ramon ini ya. Ini kejutan yang luar biasa, hadiahnya rumah ya. Ini yang ditunggu-tunggu sama peserta nanti nih. Selain itu apa? Ada aktivasi seru lagi dari BTN? Kita ada beberapa kegiatan selain sehabis di acara Respect itu juga tadi yang tadi saya sampaikan akan ada berbagai macam penawaran-penawaran produk baik merchandise dan juga lalu ada gimmick-gimmick diskon produk, cashback. Oke. Banyak sekali dan termasuk tadi untuk di luar Respect Expo juga ada untuk wisata kuliner, Wiskulan itu juga ada program-program diskon gitu ya. Nah, di hari hanya di finish line juga akan ada berbagai macam penawaran produk ya, merchandise. Biasanya itu seperti tahun lalu beberapa merchandise dari BTN Jakim itu habis sold out langsung. Baik jaket, aparel, segala macam itu diburu oleh peserta gitu ya. Jadi kita juga akan hadirkan lagi dan kali ini lebih banyak lagi variasinya ya. Kita kerjasama dengan beberapa partner gitu ya. Yang tentunya nanti akan ada special price juga untuk pengguna Bali by BTN. Nah, selain itu juga di Race Village di finish line tadi, di Race Village-nya itu akan ada hiburan musik juga. Akan ada hiburan musik yang bisa untuk peserta yang nanti sehabis capek berlari gitu ya, bisa menikmati kulineran di sana, bisa belanja berbagai merchandise menarik ataupun juga berbagai macam produk-produk penawaran dari sponsor ya, lalu bisa mendapatkan hiburan musik dari artis ibu kota. Wow, habis lari capek ya kan, nikmatin itu ya musik-musikan ya. Ih, syahdu banget. Bisa joget. Bisa juga. Seru sih. Kalau masih kuat kaki. Tapi gemeter habis lari nontonnya. Tapi Pak Ramon, ada ekspektasi dari BTN nggak sih yang mungkin belum pernah tercapai di event-event sebelumnya dan pengen dicapai di event Jakim ini? Sebenarnya kegiatan BTN Jakim tahun lalu kami sudah sangat puas gitu ya. Tapi tahun ini challenging banget gitu loh. Challenging banget karena tiba-tiba dilaporin oleh race organizer, Pak, ini dari targetnya 25.000, kita akhirnya terpaksa memutuskan untuk naikin karena masih animonya masih banyak. Oke, itu aja sudah bagi saya tuh udah sangat surprise sekali gitu loh. Karena sebagai sponsor pasti yang dikejar itu adalah coverage-nya dong, semakin banyak dan juga ternyata pas kami mengadakan berbagai kegiatan gitu ya pada saat untuk penjualan tiket kan di BTN itu melakukan penjualan tiket untuk mengakuisisi. Jadi
apabila dia buka tabungan BTN, dia bisa mendapatkan slot Jakim. Nah itu ternyata ada yang datang dari luar kota, dari Manado, ya. dari Tasikmalaya, dari Jawa Timur, dari mana gitu ya, dari Sumatera gitu. Yang itu ngantri sehari sebelumnya hanya untuk mengantri untuk merebutkan setiap hari kita keluarin 200 tiket, free tiket selama dia buka tabungan. Nah, di situ kita lihat animonya kok segini banget nih yang BTN Jakim ini ya. Jadi kita sangat surprise di situ. Nah, tentunya yang kita inginkan, yang dari BTN inginkan adalah kegiatan BTN Jakim nanti di tanggal 29 bisa berjalan dengan lancar. Dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 bisa berjalan dengan lancar. Yang kami sangat inginkan adalah seluruh peserta itu benar-benar puas dengan mengikuti BTN Jakim dan tahun depan mereka ingin ikut lagi, ya tentunya bisa lebih besar lagi sehingga kami juga sebagai sponsor semakin semangat untuk invest. Karena balik lagi return on investment-nya itu sudah sesuai lah dengan harapan kami tentunya. Itu yang kita kejar di sana. Dan juga pastinya adalah keinginan dari BTN tentunya balik lagi ini adalah Bank BTN memang ingin mengejar segmen pelari ini ya yang memang segmennya kalau kemarin kami dapat update dari race organizer sesuai segmen kami yaitu dari kisaran 26 sampai dengan 45 yang paling banyak. Itu 26 itu range-nya 26 30 35 itu yang paling banyak ya. Betul. Paling banyak itu adalah yang kita kejar. Saya termasuk di situ nggak? Pak Safrin. Betul Pak. Jadi memang seperti Pak Safrin inilah yang kita kejar juga. Nah jadi itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan memang terus terang dari 31.000 itu baru sekian persennya yang memang memiliki membuka tabungan BTN. Tentunya harapan kami sebagai sponsor semakin besar lagi persentase dari peserta yang bisa memiliki berbank dengan Bank BTN. Itu adalah harapan kami sebagai sponsor tentunya. Itu yang kita kejar balik lagi, karena ini adalah bisnis. Oh, oke. Gitu, ya. Mantap. Terima kasih, Pak Ramon. Kita ke Pak Syafrin ya. Kalau tadi kita udah minta dijelasin gitu ya rute-rute ya. Bapak dengan hafal sekali ya di luar kepala menjelaskan. Sekarang kalau untuk keselamatan peserta dan juga masyarakat nih yang mungkin nggak mengikuti event ini gitu kan, tapi tetap pengen jalan tadi kan ya, yang udah lewat mana tadi ada alihannya. Nah, langkah yang diambil dari Disub sendiri seperti apa Pak? Ya baik, jadi khusus untuk peserta tentu dengan 4S tadi itu sudah ada jaminan steril jalurnya, kemudian safety keselamatannya itu diutamakan, keamanannya secure juga diutamakan, dan kemudian pergerakan mereka smooth itu dijamin. Karena begitu lintasan steril, maka tidak ada gangguan di dalam lintasan. Ini yang dijaga, karena akan ada penutupan, baik itu dengan water barrier, kemudian dengan barricade, sehingga lintasan steril. Berikutnya untuk masyarakat. Ini memang kita pengalaman di beberapa event bahwa ada masyarakat yang ngotot ingin crossing dan seterusnya. Oleh sebab itu kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama kepolisian dan juga TNI tentu turun untuk melakukan pengamanan. Contoh untuk Dinas Perhubungan saja kami siapkan 10.080 petugas yang disebar di sepanjang lintasan. Nantinya akan ada dari Satpol PP dan juga teman-teman dari Dinas Kesehatan yang akan menyiapkan AGD-nya. Dan kemudian koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian intens juga kita lakukan sehingga pelaksanaannya ini pun ini tetap mengedepankan prinsip keselamatan dan keamanan oleh masyarakatnya. Oke, jadi memang dari berbagai pihak pun sudah berkoordinasi ya. Jadi nanti turut serta juga membantu mengamankan, mensterilkan juga. Jadi yang pesertanya nyaman, masyarakatnya juga nyaman gitu. Wah, luar biasa sekali. Terakhir nih ya, mungkin apa yang mau disampaikan nih untuk event day nanti ya. Pak Tigor silahkan. Kepada peserta, saya mengharapkan semuanya benar-benar siap ya. Jadi sudah berlatih. Karena memang menarik sekali berlari ini, ikut perlombaan lari itu, tapi memang kita harus siap secara fisik dan mental, itu yang saya harapkan. Dan terutama pada saat hari H ya, pada saat hari H itu benar-benar kita memang untuk turun ke arena perlombaan itu dalam keadaan fit, ya sehat dan fit. Itu yang paling utama yang ingin saya pesankan kepada para pelari. Kemudian juga hal kedua, mengikuti semua peraturan yang ada, supaya kita sama-sama mendukung perlombaan ini lancar.
Dan kepada masyarakat Jakarta tentunya, saya berharap lomba ini bisa dinikmati, ya, supaya ini perlombaan ini bisa menjadi milik Kota Jakarta. Luar biasa. Terima kasih Pak Tigor. Boleh Mas, Oh, saya apa yang mau disampaikan ya untuk Waduh, event belum nanti? kepikiran lagi tuh. Waduh, Mas Afra gimana sih? Oke, jadi untuk para peserta, kalau dari saya tadi ya sama seperti Pak Tigor, jadi tolong persiapkan diri Anda apabila merasa kurang enak badan atau tidak fit, lebih baik jangan dipaksakan, gitu. Karena memang lebih baik kita DNS daripada kita beresiko, berlari dengan resiko, gitu. Meskipun kita sudah siap secara medis dan meskipun kita semua peserta yang memiliki rekam jejak penyakit jantung itu akan menggunakan medical gelang medical, tapi tolong listen to your body, gitu. Jadi dengarkan diri Anda, gitu. Dan jangan kurang tidur, itu paling utama ya. Jadi karena memang resikonya sangat tinggi kalau kurang tidur, dan juga jangan telat makan atau jangan tidak makan sama sekali di H-1-nya, gitu. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin, saya beserta 7.000 petugas yang ada di hari H akan berusaha membuat event se-steril, se-smooth, se-safety, dan se-secure mungkin. Dan dari kawan-kawan, tolong jaga diri kalian masing-masing, jangan memaksakan, dan yang penting finish strong and happy. Gitu. Mantap, finish strong and happy. Oke, next. Ini strong and pretty. Wow. Direkam juga ya? Iya dong, pasti. Pak Rawan boleh? Kalau dari saya yang pasti pesan saya untuk seluruh peserta ya, khususnya yang belum punya tabungan BTN, segera buka tabungan BTN ya, karena akan banyak berbagai gimmick-gimmick menarik, akan banyak penawaran-penawaran program menarik di kegiatan BTN Jakim ini yang tentunya bisa dinikmati oleh para peserta. Dan bagi para peserta yang sudah memiliki tabungan BTN, segera buka aplikasi Bali-nya ya, Bali by BTN-nya, dan juga pada saat nanti di hari H dari tanggal 26 di Respect Expo maupun di tanggal 29 di day-nya, di rest day-nya, pastikan aplikasi Bali by BTN-nya itu sudah aktif ya, karena akan banyak berbagai macam penawaran menarik yang bisa dinikmati oleh para peserta yang sudah memiliki Bali by BTN. Dan tapi kalau yang belum punya pun jangan khawatir, karena akan ada digital store di sana di setiap Rest Village maupun juga di Respect Expo, di mana seluruh pengunjung peserta yang belum punya itu bisa membuka tabungan dengan cepat secara online, dan juga nanti akan dibantu di situ mungkin hanya dalam waktu 5-6 menit sudah bisa buka tabungan. Oke. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih. The last but not least, boleh Pak Syafrin? Ya, baik. Jadi terakhir dari saya kepada masyarakat khususnya, bagi yang nantinya akan berkegiatan pada hari Minggu 29 Juni dan kemudian tidak berkepentingan ke kawasan yang nantinya akan ditutup, silakan lintasan-lintasan yang gunakan lintasan-lintasan yang sudah kami propose dalam manajemen rekayasa lalu lintas. Untuk crossing timur barat ini tersedia mulai dari Jalan Juanda, kemudian masuk ke jalan Jalan RM Harsono, kemudian berikutnya masuk di Jalan Prof. Hamka, untuk ke arah selatan lagi masuk di Jalan Gatot Subroto, seterusnya sampai dengan ke arah Jalan Panglima Polim. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat yang nantinya akan menonton atau peserta yang menuju ke kawasan Monas maupun yang akan menonton di GBK, tolong jangan menggunakan kendaraan pribadi, gunakan angkutan umum, karena pada hari itu untuk MRT akan kami operasionalkan mulai pukul 4, demikian juga KRL dari Jabodetabek akan operasional mulai pukul 4. Dan juga disiapkan shuttle bus dari Bundaran HI ke Monas maupun dari Monas ke GBK, karena di sisi barat Jalan Sudirman, Tamrin ini masih tetap kami fungsikan untuk layanan peserta nantinya. Sehingga ada shuttle bus, jangan khawatir. Untuk itu mari kita gunakan angkutan umum. Transjakarta otomatis operasional 24 jam walaupun terdapat 54 rute Transjakarta BRT non-BRT yang akan terdampak, tetapi tetap akan melaksanakan layanan ke titik-titik yang nantinya bisa digunakan untuk turun naik penumpang pada saat menonton di lintasan yang ada nantinya. Dan terakhir tentu kami juga menyiapkan lokasi parkir, ada 9 titik di kawasan Monas dan 11 di kawasan
GBK, tetapi sekali lagi saya menghimbau jangan membawa kendaraan pribadi karena pasti untuk memudahkan mobilisasi Anda di lintasan itu lebih baik gunakan angkutan umum karena sangat mudah mengaksesnya di Jakarta. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Hari ini tadi sudah diedukasi ya sama Pak Syafrin ya untuk masyarakat dan juga peserta jalannya seperti apa ya, dan juga untuk acaranya Mas Satrio tadi udah kasih tahu juga, dan benefit-benefit dari BTN juga luar biasa Pak Ramo sudah sampaikan, dan juga dukungan dari PB Pasi ya Pak Tigor ya. Wah, luar biasa keren. Mudah-mudahan apa yang disampaikan diskusi kita hari ini tersampaikan juga untuk masyarakat ya. Semuanya jadi paham, seru. Terus kalau misalnya nggak sempet nih ikutan yang event tahun ini, mungkin tahun depan ada lagi bisa ikut, insya Allah Mohon ya. doanya Oke. untuk event ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kalau begitu nanti untuk event-event selanjutnya jangan lupa ya, ingat saya juga untuk berada di event itu, entah ikut lari atau apa gitu. Yaudah kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Ramon Armando, Korporat Sekretari BTN, Mas Satrio Guardian, Race Director BTN Jakim 2025, dan juga Pak Tikor Tanjung, Sekjen PB Pasi ya. Terima kasih banyak untuk obrolan dan diskusi di hari ini. Oke. Semoga bermanfaat sahabat liputan6.com. Untuk itu usai sudah Inspirato kali ini, saya Sheila Oktarina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.